yaitu prinsip Confucius dan Diffusius dari Shannon. Yang pertama, Confucius. Tujuannya menyembunyikan hubungan apapun yang ada antara plaintext, ciphertext, dan kunci. Prinsip ini membuat kapitalisasi frustasi untuk mencari pola-pola statistik yang muncul pada ciphertext. Confucius ini sangat bagus untuk membuat hubungan statistik antara plaintext, ciphertext, dan kunci yang menjadi sangat rumit. Selanjutnya yaitu bagian diffusion dari Shannon. Prinsip ini menyebarkan pengaruh satu bit plaintext atau kunci ke sebanyak mungkin ciphertext. Sebagai contoh, pengubahan kecil pada plaintext sebanyak 1 atau 2 bit menghasilkan perubahan pada ciphertext yang tidak dapat diprediksi, yaitu pada model CBC atau Cipher Blockchaining dan CFB atau Cipher Feedback menggunakan prinsip dari diffusion Shannon. Selanjutnya, Cipher berulang atau iterate cipher, fungsi transformasi sederhana yang mengubah plaintext menjadi ciphertext diulang sejumlah kali. Pada setiap putaran digunakan upah kunci atau seki atau kunci putaran atau round key yang dikombinasikan dengan plaintext. Sebagai contoh misalnya I sama dengan bilangan 1 sampai N yang akan diulang terus. Selanjutnya, cipher berulang ini dinyatakan sebagai rumus sebagai berikut. Plaintext dinyatakan dengan C0 dan ciphertext dinyatakan dengan C1. Selanjutnya, jaringan Vestal atau Vestal Network. Jaringan banyak dipakai pada algoritma kriptografi Dash, Loki, Ghost, Phil, Lucifer, Blowfish, dan lain-lain. Karena model ini bersifat reversible pada proses enkripsi serta dekripsi. Seperti pada gambar ini, yang kita nampak bahwa jaringan threshold seperti ini. Sifat ini membuat kita tidak perlu membuat algoritma untuk mendeskripsikan ciphertext menjadi plaintext. Sebagai contoh, sebagai berikut dengan rumusnya di bawah. LI dikurang 1. Selanjutnya, kunci lemah atau wiki. Kunci lemah adalah kunci yang menyebabkan tidak adanya perbedaan antara inskripsi dan deskripsi. Yang kedua, deskripsi terhadap ciphertext tetap menghasilkan plaintext semula, namun inskripsi 2 kali berturut-turut terhadap plaintext akan menghasilkan kembali plaintextnya. Pada kunci lemah ini, persamaannya menunjukkan fenomena kunci lemah dengan KL sama dengan C dan D KL di dalam C, KL, C sama dengan P. Cipher block yang bagus tidak mempunyai kunci lemah. Selanjutnya, kotak S atau S-box. Kotak X adalah matrik yang berisi substitusi sederhana yang memetakan satu atau lebih bit dengan satu atau lebih bit yang lain. Pada kebanyakan algoritma cipher block, S-box atau kotak S pemetaan M bit masuk dalam menjadi N bit dikeluarkan, sehingga kotak S tersebut dinamakan kotak M N S-box. Kotak X merupakan sesuatu langkah nilailanjar di dalam algoritma, karena operasinya adalah lookup table. Masukkan dari operasi lookup table jadikan sebagai indeks kotak X dan keluarannya menjadi entry dalam kotak S. Selanjutnya ada beberapa skema pada varian blok cipher. Yang pertama skema ECB, CBC, CFB, dan OFB. Baiklah, yang pertama skema ECB. Seperti yang kita lihat, skema ECB ini di mana plaintext blok masuk menjadi kunci, lalu dirubah menjadi apa, kemudian blok cipher seperti ini contoh dari ECB atau Electronic Codebook pada mode enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya skema CBC pada metode enkripsi seperti yang di atas, sedangkan pada model deskripsi seperti yang di bawah. Kemudian skema CFB. CFB atau Cipher Feedback mode enkripsi. Sedangkan untuk deskripsinya pada skema yang di bawah untuk CFB. Selanjutnya OFB, Out Feedback mode enkripsi seperti yang di atas, sedangkan untuk deskripsinya pada OFB yang di bawah. Baiklah, selanjutnya Streamer Cipher. Streamer cipher aliran yang merupakan salah satu algoritma kriptografi simetri. Aliran ini mengenkripsikan plaintext menjadi ciphertext bit per 1 bit atau 1 bit setiap kali transformasi. Aliran ini diperkenalkan oleh Fermat melalui algoritma yang dikenal nama Fermat cipher. Streamer cipher ini memiliki nama lain atau yang sering disebut Fermat cipher. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam.
Kalimat chipper diadopsi dari one-time pad chipper yang dalam hal ini karakter ganti dengan bit 0 atau 1. Chipper text diperoleh dengan melakukan penjumlahan modulu dua bilangan bit text dengan salah satu kunci. Dengan rumus chippernya sama dengan P1 tambah KI mod 2. Dalam hal ini contoh P bisa angka 1100101010, Q 10110101, C 01111110. PI merupakan bit plain text, KI merupakan bit kunci, dan CI bit ciphertext. Selanjutnya, contoh dari yang tadi, misalkan plain text-nya sebagai berikut dengan aliran itu, maka ciphertext yang dihasilkan adalah yang adalah 01000011, yang mana diperoleh dengan mengeksorkan bit-bit plain text dengan bit aliran pada posisi yang Selanjutnya, kelemahan dari strip chipper ini, keamanan sistem ini bergantung pada seluruh Keamanan sistem ini bergantung seluruhnya pada pembangkit aliran bit kunci. Jika pembangkit yang mengeluarkan aliran bit kunci yang seluruhnya 0, maka ciphertext-nya sama dengan plaintext. Sebagai contoh, atau proses enkripsi menjadi tidak ada artinya. Contohnya 1010101000, maka hasilnya sama dengan yang di atas, yaitu 101001 atau sama dengan plaintext-nya. Setelah itu kelemahannya, jika pembangkit mengeluarkan aliran bit kunci dengan pola 16 bit yang berulang, maka algoritma enkripsi menjadi seperti enkripsi dengan struktur sederhana yang memiliki tingkat keamanan yang tidak berarti. Contoh Bella, plaintext-nya sekian, 011011110001111100. Lalu jika King mengeluarkan aliran bit yang benar, acak atau truly random, maka algoritma enkripsinya sama dengan one-time pad dengan tingkat keamanan yang sempurna. Pada kasus ini, aliran bit kunci sama panjangnya dengan panjang plaintext, dan kita mendapatkan chipper aliran sebagai unbrick chipper. Contohnya plaintext sekian, NQD 11, maka chippernya adalah 010101. Tingkat keamanan chipper letak antara algoritma store sederhana dengan one-time. Semakin acak keluaran yang dihasilkan oleh pembangkit aliran kunci, semakin sulit kriptalisasi pemecahkan chipper. Untuk serangan, yang pertama ada kernel plaintext. Misalkan kriptanalysis ini memiliki potongan P dan chipper C dan bereksponden, maka ia dapat menemukan bagian aliran kunci K yang bereksponden dengan mengekstrak bit. Misal, potongan plaintext 01100101 dienskripsi menjadi potongan aliran kunci 00110101, maka kita dapat seperti ini. Lalu, serangan yang kedua ada chipper only text. Serangan ini terjadi jika keystream yang sama digunakan dua kali terhadap potongan plaintext berbeda. Serangan macam ini disebut juga plaintext reverse attack. Misalkan, dua potongan ciphertext berbeda, atau C1 dan C0 dienskripsi dengan bit-bit yang sama. Ia mengekstrak kedua chipper tersebut memperoleh dua buah plaintext yang sama. Contoh seperti ini. Dengan P101100101 dan P2010010 dienskripsi menjadi kunci yang aliran sama. Enggak seperti ini. Contohnya, kita dapat K-nya yang telah menjadikan tenuan dengan karakter 5. Maka hasilnya P1 dan P2 memiliki ciphertext 1 dan 2 yang akan berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, flip back attack. Seseorang mentransfer uang antara rekening bank dengan jumlah 10 US dollar dengan kode sebagai berikut. Lalu diubah menjadi teks kode, lalu menjadi teks asli dari berapa uang yang ditransfer. Tuh. Keterangannya, jika penyerangan bisa memahami aliran kode lebih baik, maka dia dapat melakukan serangan pembalikan bit yang akan mengakibatkan pesan dapat diterjemahkan dan modifikasi. Pada perjalanan pesan yang dikirim itu dapat diinterupsi oleh penyerangan. Bit 1 dari karakter U dimodif menjadi O dan mengakibatkan karakter O menyubah karakter T, dan setelah itu sampai ke tujuan dilakukan deskripsi sehingga didapatkan bahwa yang sebenarnya transfer dolar telah berubah menjadi dengan jumlah dolar yang lebih banyak. Pada dilarang penyerangan tidak perlu mengetahui kunci yang digunakan
enkripsi. Yang perlu diketahui adalah letak dari posisi bitnya. Selanjutnya, chipper aliran atau stream chipper adalah pembangkit aliran bit kunci yang bergantung pada kunci U. Seperti contoh gambar di atas, karena pengiriman dan penerimaan harus menghasilkan bit-bit kunci yang sama, maka kedua harus memiliki kunci U yang sama. Kunci U ini harus menjadi dijaga kerahasiaannya. Chipper aliran menggunakan kunci U ini relatif pendek untuk membangkitkan bit-bit kunci yang panjang. Selanjutnya, chipper aliran untuk pembangkit bit aliran kunci yang bergantung pada U dan umpan Z, seperti pada contoh gambar. Dengan demikian, bit-bit kunci K dapat dinyatakan sebagai hasil dari fungsi G dengan parameter kunci U dan masukkan sehingga dengan rumus K sama dengan G K dalam kurung Z. Sehingga proses enkripsi dan deskripsi didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya, nilai Z yang berbeda pada setiap leleran menghasilkan bit-bit kunci yang berbeda pula. Menggunakan pasangan Z dan U yang sama dua kali dapat menyebabkan bit-bit kunci atau keystream yang sama pada setiap kali. Penggunaan keystream yang sama dua kali dapat memudahkan jenis penyerangan ciphertext. Selanjutnya akan Alvin jelaskan lebih detail.